saya selalu dapat uang tip ya. Jadi Bang Freddy, saya praktekkan apa yang dibilang. Akhirnya begitu saya dapat pulang kerja, saya doakan dulu uang tip yang dapat itu, lalu 10%-nya saya sisihkan. Nah, setiap saya dapat 10%-nya saya sisihkan. Halo, kita berjumpa kembali di dalam program Menembus Perbedaan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bang Afdal, seorang bartender yang mengenal Isa Al-Masih. Pada video sebelumnya, kita sudah mendengarkan bagaimana Bang Afdal dengan ketakutan yang luar biasa, tetapi dia bisa melewati ketakutan tersebut untuk membeli Alkitab. Dan pada pertama kali membuka Alkitab tersebut, langsung terbuka ayat yang merujuk kepada doa Bapa kami, yang isinya sama persis dengan suara yang didengarkannya 3 bulan yang lalu. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian berikutnya mengenai perpuluhan. Dan di sini kita akan sapa Bang Afdal. Shalom Bang Afdal. Salam Bang Freddy, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, happy selalu ya. Happy. Alhamdulillah. Bang Afdal happy, saya happy. Puji Tuhan. Bang Afdal luar biasa, saya luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Bang, ini kemarin tuh kita sudah mendengarkan video Abang yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menjawab suara yang sudah diperdengarkan ke Abang 3 bulan lalu mengenai doa Bapa kami. Iya. Dan sekali buka, Bang. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kita lanjut nih Bang, kesaksian berikutnya bagaimana Abang mendengarkan suara muliakanlah aku dengan hasil pertamamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Nah, bagaimana nih Bang bisa Abang mengarahkan suara yang Abang dengar itu dengan perpuluhan? Karena kan sebelumnya nih, Abang kan mengenalnya zakat ya. Ini kalau nggak salah nih Bang, zakat 2,5%, sedangkan perpuluhan 10%, kan berbeda nih. Nah, bagaimana nih bisa Abang mengarahkan suara yang dengarkan muliakanlah aku dengan hasil pertama maka lumbung akan penuh. Nah, Abang bisa mengarahkan ke perpuluhan. Nah, kita pengen dengar nih Bang, bagaimana Tuhan bekerja nih. Baik. Silakan Bang. Terima kasih Bang Freddy, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, saya waktu itu suara itu datang mengajarkan kepada saya seperti ini. Muliakanlah aku dengan segala hasil pertamamu, maka lumbung-lumbungmu diisi penuh. Nah, setelah suara itu datang menyampaikan pesan kepada saya, pada umumnya saya selalu terbangun. Nah, ketika saya terbangun, saya kan merenung Bang Freddy. Muliakanlah muliakan aku dengan segala penghasilan pertamamu. Lah, saya merasa selama ini sudah muliakan Tuhan dengan sedekah saya, dengan zakat 2,5% saya. Apa yang salah di situ? Kok pesan ini ada lagi, muliakanlah aku dengan segala penghasilan pertamamu. Nah, di situ saya jadi merenung, muliakanlah Tuhan dengan segala hasil pertama. Oh iya, kalau sedekah saya kan belum tentu hasil pertama. Kalau sedekah kan belum tentu pendapatan yang pertama yang saya dapat langsung saya keluarkan. Kalau sedekah itu kan nanti kapan-kapan saya mau. Kalau ada sisa, iya, kasih. Kapan saya mau aja. Beda dengan yang pertama ya. Akhirnya saya merenung apalagi nih pesannya ya. Karena setelah pesan itu saya selalu jadi pikiran, ya kan, berusaha untuk melupakan tapi tidak bisa kita lupakan. Karena jadi pikiran, pada satu kesempatan saya bisa membuka Alkitab. Nah, perlu Abang Freddy ketahui, ketika saya bekerja pada waktu itu saya kan sedang bekerja di sebuah hotel bintang 5 internasional. Nah, bekerja di hotel ini kan aplusan ya. Shifting ya. Ada shift, morning shift, evening shift, night shift. Nah, kalau saya masuk evening shift, itu pulang kerjanya kan sudah jam 12 malam. Nah, nanti tunggu kita beres-beres di loker, mandi tengah malam dengan air hangat, lalu diantar sama jemputan, sampai di rumah itu sudah jam 1. Itu udah ngantuk berat gitu. Kita udah langsung tidur, udah bangunnya siang. Ya kan? Ya. Nah, apalagi kalau kita masuk night shift jam 11 sampai jam 8 pagi.
Sampai di rumah tuh udah setengah 10 itu. Atau jam 10 pagi. Kan Udah ngantuk, teler itu. udah teler. Nah, kalau kita begadang itu kan enggak enak Bang Freddy. Bang Freddy pernah begadang? Belum saya. Nah, kalau begadang itu ini bagian leher kepala ini belakang ini sakit ini, enggak enak. Badan ini meriang-meriang. Nah, kita kalau tidur itu tiduran aja lah gitu. Nah, dalam kondisi badan yang seperti itu, mau membaca Alkitab yang tidak ada gambarnya ini Bang Freddy udah ogah-ogahan. Udah males sekali ya. Jangankan membaca Alkitab yang nggak ada gambarnya ini ya, membaca pos kota aja kita udah ogah-ogahan sudah. Atau membaca koran yang ada gambarnya kita udah ogah-ogahan. Karena kan badan nggak enak. Orang yang begadang tuh kan nggak enak. Makanya benar kita tidak diarahkan untuk begadang ya kalau tidak terpaksa. Nah, lalu setelah itu saya punya kesempatan. Dan biasanya itu saya membaca Alkitab ini kalau saya masuk kerja morning shift. Kalau saya masuk kerja morning shift itu kan saya sampai di rumah masih fresh. Karena di hotel ini kan ada locker ya. Kita di mana habis bekerja itu kita masuk locker, mandi dulu dengan air hangat. Jadi keluar dari hotel kita masih fresh lah, segar. Nah, karena di rumah masih segar, saya berkesempatan lah untuk membaca Alkitab. Makanya dalam situasi itu saya membaca Alkitab ini paling seminggu itu 2 kali. Kalau itu morning stuff itu. Iya itu kalau masuk morning shift ya. Kalau sudah kerja evening shift, night shift enggak akan tersentuh nih Alkitab ini. Nah, jadi waktu itu saya setelah mendapat pesan suara itu muliakanlah aku dengan segala hasil pertamamu, maka lumbung-lumbungmu diisi penuh. Saya waktu itu punya kesempatan membuka Alkitab ini dengan cara yang sama. Saya perlakukan dengan cara yang sama, seperti membaca kitab suci sebelumnya. Saya berdoa, lalu habis berdoa saya buka 1 kali. Saya langsung membaca firman Tuhan yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan segala hasil pertamamu. Sorry nih Bang Abdal, saya potong dulu. Ini luar biasa nih, dari video sebelumnya juga pada saat abang angkat Alkitab ke atas kepala, langsung dibuka. Itu yang video sebelumnya kan pada waktu doa Bapa kami kan itu baru beli dan itu dibuka langsung, itu juga langsung mengarahkan doa Bapa kami sesuai dengan suara yang abang dengar sebelumnya. Dan ini juga sama, abang arahkan kepala terus buka lagi dan langsung mengarahkan kepada perpuluhan. Yang sama persis isinya seperti yang abang dengar suara sebelumnya. Nah, itu situasi itulah yang membuat saya berpikir. Ini luar biasa ini, karena 1 kali kita anggap mungkin aja kebetulan kan. Ya namanya buka kan kebetulan. Ini kalau 2 kali ini, saudara-saudara, ini bagaimana Tuhan bekerja, ini bukan kebetulan. Karena ini sudah 2 kali dibuka menuju kepada doa Bapa kami. Dibuka lagi merujuk kepada perubahan. Ini luar biasa bagaimana Tuhan bekerja, bukan suatu kebetulan ya Bang ya. Bukan. Ini Tuhan yang bekerja, ini luar biasa nih. Bukannya ini boleh dikatakan setiap habis pesan suara tuh selalu saya membuka Alkitab selalu kepada pesan yang dia sampaikan di suara itu. Suara Tuhan itu digenapi ya. Luar biasa. Berarti suara yang abang dengarkan sama dengan Alkitab, berarti Alkitab ini saudara-saudara inilah suara Tuhan. Sekarang saya mungkin ketika Bang Freddy bertanya gini saya tertawa ya atau happy ya. Pada waktu saya mengalami ini bukan happy, bergumul. Saya berpikir apa-apaan ini ya? Kenapa setiap kali dia ngomong, setiap kali saya buka Alkitab lalu buka 1 kali kok saya menemukan ayat itu langsung apa yang berhubungan dengan dia pesan. Kenapa bukan ayat yang lain? Nah itu yang membuat saya berpikir waktu itu. Berarti benar ini Bang, Alkitab itu adalah suara Tuhan. Nah sementara waktu itu Bang Freddy, saya tidak menganggap ini firman Tuhan. Najis saya menyentuhnya ini Bang Freddy. Oke. Saya kan bukan orang Kristen. Tapi najis ini udah mulai luntur Sudah kan? mulai luntur dengan kejadian-kejadian begini kan akhirnya image saya ini suatu benda yang najis itu sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena tergenapi sama persis Iya, gitu dengan kenapa suara yang setiap kali dia bilang
lalu saya ambil Alkitab dan buka satu kali, kok saya menemukan ayat yang sesuai dengan apa yang dia bilang. Nah, itulah yang membuat pola pikir saya jadi pelan-pelan berubah. Nah, waktu itu saya melakukan hal yang sama, saya menemukan Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Pesannya kan sama dengan yang dia bilang muliakanlah aku. Nah, hanya pesannya muliakanlah aku dengan segala hasil pertamamu, maka lumbung-lumbungmu diisi penuh, kata suara itu. Tapi di Alkitab berbunyi muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Sama. Nah, terus selanjutnya Bang, dengan perpuluhan itu gimana itu? Nah, kan kalau Abang baru buka kan itu belum tentu perpuluhan iya. dong. Abang pasti belum tahu kan? Belum tahu. Nah, itu gimana tuh dengan perpuluhan tuh, nyambung ini dengan perpuluhan? Baik. Setelah saya menemukan ayat ini, saya berpikir, lah kan saya sudah muliakan Tuhan dengan harta benda saya yang Tuhan kasih. Saya sudah ngeluarin zakat, saya sudah ngeluarin sedekah. Apalagi? Tapi karena pesan itu mengatakan, muliakanlah aku dengan segala hasil pertamamu, kata hasil pertamamu itu yang membuat saya merenung. Berarti setiap saya dapat rezeki, saya harus keluarkan 10% sebelum saya makan. Itu yang jadi pemikiran saya waktu itu. Oke. Sementara kan saya bayar sedekah itu kan tidak begitu saya dapat. Misalnya saya dapat hari ini, bisa aja saya besok kasih sedekah atau minggu depan. Tergantung saya mau kasih. Tapi kalau pesan ini, muliakanlah aku dengan hasil pertamamu. Hasil pertama itu artinya kalau saya misalnya Bang Freddy kasih saya 100.000, saya harus keluarkan 10%. Nanti kalau misalnya nanti Bang Kevin ngasih saya 200.000, saya keluarin 20%. Tapi kalau saya bayar sedekah kan nggak begitu. Bang Freddy ngasih saya 100.000, ya kalau saya lagi enjoy, ya saya kasih. Kalau enggak, ya saya tunggulah nanti kapan saya mau kasih. Oke. Tidak ada strict waktunya. Nah, kemudian ini pertanyaan bagus Bang Freddy, kenapa itu sampai lari ke perpuluhan? Nah, pada kesempatan yang berikut saya melakukan hal yang sama, ya kan? Saya buka lagi satu kali, saya menemukan firman Tuhan terdapat di Maleakhi 3. Judulnya, membayar persembahan perpuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, yang saya tangkap, Bang, ini momennya berdekatan dengan yang pas yang Abang selisih waktu berapa hari. Ya pokoknya waktunya enggak tentu, karena saya kan enggak pernah mencatat ya. Karena kejadian itu kan terjadi secara spontan. Jadi kalau saya masuk morning shift, saya malamnya bisa baca Alkitab. Tapi kalau seandainya sekarang saya masuk morning shift, ya kan, malamnya bisa baca Alkitab. Enggak taunya saya besok masuk night shift. Oke. Atau masuk evening shift, Alkitab sudah enggak tersentuh. Maksud saya dari yang sebelumnya buka Alkitab itu kan muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Nah, terus yang buka lagi mengarah ke perpuluhan itu tidak ada ini buka Alkitab lagi nemu ayat yang lain, tapi dari langsung kan? Iya. Wah, luar biasa nih saudara-saudara, bagaimana? Bayangkan ya, ini Alkitab kan banyak nih firman-Nya ya. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada Bang Freddy, di Alkitab yang ada di tangan saya ini jumlah ayat itu 31.103 ayat dicatat oleh ahli. 31.103 ayat. Wah, ada juga yang mencatat 31.100 ayat. Nah, kita anggaplah 31.103 ayat ya. Kita secara umum yang diakui oleh banyak umat Nasrani. Nah, kenapa ayat yang begitu saya turunkan dari kepala saya habis berdoa lalu buka satu kali? Kenapa saya menemukan ayat yang berhubungan dengan pesan itu? Kenapa bukan ayat tentang akhir zaman? Iya. Nah, itu tadi yang saya jadi berpikir Bang Freddy. Tadi saya juga merasa takjub juga bagaimana Tuhan bekerja itu sistematis. Itu ya. Sistematis itu sistematis. Bagaimana dari sebelumnya muliakanlah Tuhan dari hasil pertama. Lanjut lagi, buka lagi Abang dapat yang berhubungan perpuluhan. Ini kan sistematis. Iya. Merujuk yang ke sebelumnya. Iya. Memperkuat referensi memperkuat yang sebelumnya. Iya, betul. Dan inilah memang bagaimana Tuhan bekerja itu sistematis dan dia membukakan kita benar-benar terang benderang maksud dari apa yang sudah Abang dengarkan. Iya.
Ini luar biasa nih. Dengan apa yang saya alami membuat saya, oh iya ini berarti bukan sampah ini, Nggak najis ini. nggak najis. Oke. Nah itu sudah mulai melunturkan prejudis saya selama ini. Karena selama ini kan najis, sampah. Mohon maaf ya, Bang Freddy jangan tersinggung kalau saya bilang ini sampah. Ya. Nah itu keras sekali didikan agama saya sebelumnya terhadap kitab suci ini. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa. Bagaimana Tuhan menunjukkan suatu suara yang sudah didengarkan menjadi suatu bukti nyata yang terlihat. Karena biasanya kita manusia mendengar, tapi kalau kita belum melihat, belum kita merasakan, belum kita mengalami, belum kita membaca, itu biasanya tidak percaya. Iya. Tapi ini Tuhan kasih paket lengkap, dengar, baca, Ada tertulis. dan langsung jawaban itu dari Tuhan. Dan ini mungkin yang membuat Bang Afdal semakin hari semakin kuat, semakin sering baca Alkitab gitu ya Bang ya, Yes. untuk menemukan kebenaran-kebenaran itu. Karena bukan dari pendeta dapatnya, Nggak ada bukan orang. dari teman, tetapi Bang Afdal langsung Tuhan yang pimpin. Tanpa melalui perantara. Nah ini memang luar biasa. Bagaimana perjalanan iman Bang Afdal yang sungguh luar biasa Tuhan tuntun sampai saat ini. Iya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya mengenai uang itu kan. Nah, setelah saya dapat Malaikat 3 ini kan saya merenungkan persepuluhan, berarti kan 10%. Iya. Nah, sejak itu Bang Freddy, saya ini kan bekerja di hotel ya, khususnya di bar ya. Di bar ini kan di dunia perhotelan semua orang hotel tahu departemen bar ini kan departemen yang basah. Nah uang tips nih. Iya. Kami itu tidak mengenal bulan tua, bulan muda. Mau terima gajian Bulan kayak muda atau enggak, semua semua ini. bulan muda. Kan apalagi hotel saya bekerja itu kan hotel internasional ya. Bule-bule banyak ini. Banyak tamu-tamu asing ya. Nah mereka kan kalau Tipnya kasih dolar. tip itu kan dolar ya. Nah kita dapat $100 aja atau $10 aja udah happy. $10 kan Itu tahun berapa itu Bang? tahun 2002 sampai dari tahun 2000 sampai 2003 itu sampai saya mau masuk. Oh itu ada sekitar 5.000 kali ya $1 kemarin tuh ya. Sekitar gitu ya. Waktu itu Lumayan itu. sudah lebih ya, sudah di atas 10.000 itu. Oh udah 10.000 itu Iya, ya. di atas 10.000 sudah 12.000 itu. Wah lumayan itu tahun $100. Pokoknya mohon maaf ya, kita dapat $10 itu udah happy pulang itu karena kalau ditukarkan udah lebih dari 100.000. Ya ya. Nah, pokoknya sudah Marlboro merah sudah itu sebungkus itu. Ya, jadi nah setelah saya membaca dan menemukan ayat Malaikat 3 ini di hotel itu kan saya selalu dapat uang tip ya. Jadi Bang Freddy, saya praktekkan apa yang dibilang. Akhirnya begitu saya dapat pulang kerja, saya doakan dulu uang tip yang dapat itu, lalu 10%-nya saya sisihkan. Nah, setiap saya dapat 10%-nya saya sisihkan. Kecuali kalau saya libur ya. Kalau libur saya kan enggak incas ya di hotel ya. Tetapi setelah 1 bulan saya cukup kaget. Kenapa kaget? Jumlahnya sangat Loh, besar nih. jumlahnya banyak. Jadi melihat uang ini banyak. Aduh banyak juga ya uang ini ya. Sayang juga nih kan. Nah waktu itu saya berpikir uang ini mau saya apain ya? Mau saya bawa ke masjid? Enggak cocok. Karena kan tidak ada berhubungan dengan ajaran agama saya sebelumnya. Nah kemudian kalau mau saya bawa ke gereja, saya masih jauh dari gereja. 1,5 tahun kemudian baru saya mencari gereja. Nah jadi gimana tuh Bang? Akhirnya karena melihat situasi gitu, apa yang saya ambil langkah? Saya kan di hotel tuh kerjanya 5-2 ya, 5 hari kerja 2 hari libur. Akhirnya di hari 2 hari libur itu saya pergilah jalan ke Cengkareng, ke perumahan-perumahan yang banyak pengemis-pengemis atau ke kota yang banyak pengemis-pengemis. Uang itu saya bawa. Lalu kalau saya ketemu pemulung atau pengemis, pokoknya saya tidak melihat itu pemulung yang diorganisir atau yang alami, saya tidak pedulikan itu. Yang saya ikutin kata hati saya. Kalau saya ketemu sama pengemis, dia suruh kasih 10.000, saya kasih 10.000.
Kalau saya ketemu sama pemulung suruh kasih 20.000, saya kasih 20.000. Saya ikutin kata hati saya aja, nggak ada petunjuk lain. Pokoknya kalau saya ketemu, lihat ini orang yang layak harus saya beri, saya kasih. Oke. Dan setelah selesai melakukan kegiatan itu, uang habis. Bang Freddy tahu apa yang saya rasakan pada waktu itu? Happy-nya luar biasa sekali. Saya bisa memberi orang. Walaupun 10% lebih banyak dari yang sebelumnya ya, Iya. 2,5%. Happy. Malah tambah happy ya. Happy. Perasaan happy itu yang nggak bisa dibayar. Oke. Iya. Uang tuh habis tapi happy. Saya bisa memberi orang. Pokoknya pulang dari membagi uang itu saya happy lah. Nah itu sukacita yang saya rasakan. Ajaib ya. Sejak itulah saya senang memberi. Oke, luar biasa ini pengalaman dari Bang Afdal. Nah, kesaksian mengenai bagaimana pengalaman Bang Afdal bisa mendapatkan suatu jawaban dari Tuhan mengenai perpuluhan, dan itu langsung direalisasikan padahal belum mengenal apa itu gereja, belum ke gereja, Belum. tetapi sudah langsung mereaksikan, langsung melakukan firman Tuhan untuk memberi. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara sudah memberikan perpuluhan? Nah, ini menjadi pelajaran juga buat saya juga nih secara pribadi nih. Apakah saya sudah setia untuk perpuluhan juga? Karena waktu abang aja belum mengenal kebenaran sesungguhnya, belum masuk ke gereja, belum beribadah, itu sudah dilakukan, sudah dipraktekkan. Bagaimana kita nih yang sudah lama ini? Nah, ini pelajaran juga sih memang buat kita juga sih. Oke, luar biasa nih. 1,5 tahun kemudian baru saya cari gereja. Oke. Masih lama. Masih dalam kurun waktu setahun itu dalam proses itu. Karena kan suara pertama dia datang memperkenalkan diri, 6 bulan kemudian dia datang mengajarkan doa Bapak kami, 3 bulan berikutnya tentang perpuluhan. Jadi ya masih 1 tahunan lah itu. Oke. Gitu. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, kesaksian luar biasa ini sangat membantu kita untuk kita lebih mengenal kebenaran. Siapa Isa Al-Masih itu. Dan kita akan berjumpa lagi pada program berikutnya dengan kesaksian-kesaksian yang lebih seru lagi dari Bang Afdal. Sekali lagi terima kasih Bang Afdal sudah bisa hadir, sudah bisa memberikan kesaksian yang luar biasa. Yang tentunya pastinya saudara-saudara dan saya juga bisa lebih dikuatkan melalui kesaksian Bang Afdal. Amin. Terima kasih Bang Afdal. Sampai jumpa kembali di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.